Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam teruntuk junjungan kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada mata kuliah pendidikan agama Islam, sekarang kita berada pada pertemuan ke-10 terkait dengan materi yaitu ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam sering juga disebut dengan istilah ekonomi syariah. Ini yang banyak beredar atau berkembang di masyarakat kita di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri lebih disebut dengan iqtisad al-islami atau ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan kepada nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran ataupun Sunnah. Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasarkan kepada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari ekonomi Islam, Profesor Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwasanya ada 3 sasaran utama dari hukum Islam, termasuk juga hukum yang mengatur tentang ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah pensucian jiwa, agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, tegaknya keadilan dalam masyarakat, yaitu keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan juga muamalah. Ketiga, terwujudnya maslahat. Para ulama menyepakati bahwa maslahat yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup 5 jaminan dasar, yaitu keselamatan pada keyakinan yaitu agama, keselamatan pada jiwa an-nafs, keselamatan pada akal, keselamatan pada keluarga dan keturunan, dan selanjutnya keselamatan pada benda atau mal. Prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah. Pertama itu adalah prinsip kepemilikan. Dalam Islam, segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka'a in yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Jadi milik Allah lah apa yang ada di bumi dan juga apa yang ada di langit, ya. Jadi di antara keduanya pun adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepemilikan manusia atas benda hanyalah bersifat titipan, ya, karena manusia diangkat sebagai khalifah. Oleh sebab itu, kepemilikan manusia itu bersifat relatif, dan di akhir zaman manusia akan mempertanggungjawabkannya. Jadi apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, itu di akhir zaman akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita ditempatkan oleh Allah di permukaan bumi ini sebagai khalifah, ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kemudian yang kedua, usaha dengan berkeadilan. Prinsip ekonomi Islam yang kedua itu adalah usaha dengan berkeadilan. Ya, makanya Islam mengajarkan bahwa setiap manusia itu harus berusaha dan bekerja untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain, famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah, litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisab wa kullu syai'in faddalnahu tafdila. Jadi Allah jadikan siang dan malam, dan kemudian Allah jadikan siang itu sebagai kesempatan bagi kita untuk bekerja, untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kita bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik. Namun dalam bekerja ataupun mencari kehidupan yang lebih baik, manusia tidak boleh menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, ya. Akan tetapi Islam mengajarkan bagaimana untuk berusaha dengan konsep berkeadilan, yaitu cara yang legal dengan penuh keredaan sehingga dapat menguntungkan siapa saja. Nah, Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi Allah melarang kita memakan harta di antara kita itu dengan cara yang batil, yaitu cara yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Nah, prinsip yang ketiga itu kerjasama dalam kebaikan. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, maka dibutuhkanlah kerjasama. Kita tentu tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, tapi kita butuh kepada bantuan orang lain.
Maka oleh sebab itu, Islam mengajarkan bekerja sama ekonomi harus berdasarkan kepada nilai-nilai kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi Allah perintahkan kita tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, Islam haramkan berbagai bentuk kezaliman dalam kerjasama, ya, termasuk itu kerjasama ekonomi, karena yang demikian hanya akan menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak yang lain. Nah, makanya Allah jelaskan dalam surah Sad ayat 24, wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'din illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Jadi kebanyakan dari orang yang bersyirikat itu mereka zalim terhadap yang lainnya, kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh dalam kehidupan. Nah, kemudian prinsip yang keempat adalah pertumbuhan yang seimbang. Jadi, dalam Islam pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan tujuan keberadaan manusia di dunia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barulah kemudian perkembangan ekonomi itu akan menjadi rahmat bagi kehidupan manusia serta bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu Islam mengharamkan berbagai bentuk kerusakan yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi karena kerakusan terhadap kepemilikan harta benda ataupun kekayaan, sebagian manusia itu merusak alam ataupun merusak permukaan bumi atau merusak lingkungan hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu saja. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Jadi pada hakikatnya mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan, akan tetapi mereka itu tidak sadar. Nah, etika ekonomi Islam. Etika ekonomi Islam berarti adalah hal-hal atau etika yang harus kita perhatikan dalam melakukan aktivitas ekonomi atau transaksi ekonomi dalam nilai-nilai keislaman. Nah, maka ada beberapa nilai yang harus kita pahami. Yang pertama itu adalah Islam melarang atau tidak boleh adanya maisir. Maisir yaitu mendapatkan harta dengan cara yang mudah, ya, atau dikenal juga dengan cara perjudian. Tidak perlu bekerja banyak, tapi mungkin dia bisa mendapatkan untung yang banyak, tapi dengan mengambil harta orang lain. Nah, Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 90, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi Allah katakan maisir itu merupakan rijsun, yang merupakan perbuatan syaitan, maka tinggalkanlah. Maka maknanya adalah maisir itu termasuk perbuatan yang haram. Yang kedua, tidak boleh adanya gharar. Dalam Islam mengharamkan adanya gharar. Gharar itu artinya tipuan. Jadi sesuatu yang sifatnya merugikan orang lain, ya, salah satu pihak dalam bertransaksi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hissah wa an bai'il gharar. Jadi Rasulullah mengharamkan atau melarang jual beli hissah dan juga jual beli gharar. Jadi menipu pembeli agar dia tertarik dengan barang yang kita miliki, itu hukumnya haram, karena nanti pasti pembeli akan menderita kerugian. Nah, selanjutnya tidak boleh ada riba, ya. Riba ini diharamkan dalam Islam. Sedikit atau banyak, ya, berlipat atau tidak berlipat, haram, ya. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menbolehkan jual beli dan kemudian Allah mengharamkan riba. Maka maknanya adalah riba tersebut sedikit ataupun banyak, berlipat atau tidak berlipat, hukumnya adalah haram. Selanjutnya tidak boleh ada ihtikar. Ihtikar yaitu menimbun barang, ya, menimbun kebutuhan pokok sehingga terjadi kelangkaan di pasaran sehingga menyebabkan melambungnya harga. Jadi Rasulullah SAW, man ihtakara fahuwa khati'un. Siapa yang melakukan ihtikar, penimbunan barang, dan maksudnya juga adalah monopoli barang, maka dia adalah orang yang berdosa, dia adalah orang yang bersalah. Nah, ya, ini maknanya adalah ihtikar itu hukumnya haram. Tidak boleh ada gish. Gish ini juga
termasuk kepada bentuk penipuan dalam jual beli ya. Man ghasyana falaysa minna wal makru wal khida'u finnar, kata Rasulullah. Barang siapa yang berbuat curang pada kami, dia bukan dari golongan kami, dan makar serta penipuan itu di neraka. Jadi bentuknya dia mungkin saja menjual sesuatu ya, seperti cabai mungkin dalam sebuah karung, yang di atasnya dia letakkan yang bagus-bagus, sedangkan ke bawahnya itu yang busuk-busuk. Nah, ini termasuk kepada dalam jual beli cash ya. Nah, kemudian jual beli tadlis. Nah, juga tidak boleh ada tadlis ya. Tadlis itu juga memoles barang dagangan sehingga terlihat cantik, sehingga orang tertarik untuk membelinya, padahal orang benda tersebut di dalamnya buruk, tidak apa namanya juga tidak layak untuk dimakan. Atau kemudian juga dalam istilah lain, tadlis ini juga dikenal dengan istilah oplos ya, mengoplos, mencampur yang baik dengan yang buruk, sehingga kemudian seolah-olah apa namanya yang buruk tadi ter apa istilahnya itu tersamarkan, dan kemudian orang tertarik untuk membelinya. Ini termasuk perbuatan yang terlarang, karena yang demikian itu adalah cara yang batil. Nah, kemudian riswah. Riswah ini adalah suap ya. Kita memberikan suap untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mendapatkan apa namanya itu apa ya, keuntungan secara pribadi ya. Karena yang demikian itu merupakan hal yang terlarang, karena pasti seseorang yang melakukan riswah itu akan merugikan orang lain. Nah, makanya sama'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan suht, harta yang haram, yaitu diantaranya adalah riswah tadi. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah SAW, laknatullahi 'alal rashi wal murtashi. Allah melaknat ya orang yang memberi riswah atau suap, dan kemudian orang yang menerima suap. Selanjutnya, isu-isu ekonomi Islam kontemporer. Nah, ini ada beberapa isu-isu fikih muamalah kontemporer yang mungkin perlu kita kaji lebih dalam, dan Anda mungkin juga bisa kembangkan bacaannya kepada jurnal-jurnal yang relevan dengan pembahasan ini. Di antaranya ada kartu kredit, ada jual beli online, ada jual beli saham, ada jual obligasi ataupun mata uang virtual, cryptocurrency, dan masih banyak lagi ya. Masih banyak lagi isu-isu fikih muamalah atau isu fikih kontemporer yang berkaitan dengan ekonomi Islam ini, yang bisa kita kaji ataupun bisa kita baca dan kemudian bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.